Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Ardin. Di sini kami ingin membawakan tentang presentasi dari aplikasi yang kami buat, dari proposal yang dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ihsan untuk mata kuliah Intelijensi Bisnis. Dan di sini, seperti yang bisa kalian lihat adalah laporan dari kami yang untuk membuat aplikasi bernama Rekap, yakni Rekam Capai. Aplikasi perekam jejak pencapaian murid. Dan dari kelompok kami ini terdiri dari 3 orang. Bisa kalian lihat sendiri, nama dari anggota kami adalah Aryan Nur Ramadan, 1911-165 itu adalah NIM-nya. Kami dari IFB 3M. Dan yang kedua adalah Diaji Arya Suwari Pamungkas dengan NIM 1911-181. Dan saya sendiri, ketuanya adalah Tri Indra Gunawan dengan NIM 1911-035. Ini bisa kalian lihat, laporan dari kami adalah, ini daftar isinya. Pertama, kami akan memperlihatkan latar belakang, tujuan filosofi, dan juga filosofi. Latar belakang dari kami membuat aplikasi ini adalah kemudahan dalam melihat nilai atau rekam jejak prestasi seseorang, individu. Di zaman informasi ini masih sangat kuno sekali, di mana seseorang harus dengan cara langsung mencari rapot atau ijazah mereka. Masih sangat di atas kertas lah istilahnya. Di era internet 3.0 ini, langkah untuk mendukung agar rekam prestasi bisa digitalisasi bisa sangat membantu tiap individu melihat pencapaian mereka dan memberikan orang tua murid akses baru untuk memantau perkembangan anak mereka. Jadi kalau misalnya semua itu bisa diakses dari smartphone, akan dengan sangat memudahkan sekali kalau misalnya kita tiba-tiba penasaran ingin melihat nilai kita tahun lalu itu berapa ya kira-kira. Minimnya cara untuk memantau inilah yang mendorong kami untuk membuat aplikasi pemantau jejak prestasi nilai untuk murid. Tujuannya sendiri adalah untuk mempermudah murid dan orang tua murid memantau perkembangan nilai yang telah mereka raih di sekolah. Ya, tujuan pertama ini adalah untuk murid dan orang tua murid. Dan yang kedua adalah memantau orang tua murid tentang kehadiran anak mereka di sekolah. Jadi istilahnya orang tua murid ini bisa memantau gerak-geriknya anak, misalnya mereka hadir atau tidak di sekolah tersebut. Karena untuk memberikan izin untuk anak itu misalnya jika tidak ingin masuk sekolah harus dari orang tua sendiri. Memberikan guru kemudahan untuk mengabsen dan menerima izin dari orang tua murid jika murid tersebut berhalangan hadir. Memberikan murid dan orang tua murid acuan saat mereka ingin beranjak ke jenjang pendidikan berikutnya. Karena aplikasi ini bisa memberikan gambaran kasar akan tolak ukur yang akan diperlukan di sekolah tertentu. Berikutnya filosofi akan dibawakan oleh teman saya Diaji. Filosofi. Bentuk lingkaran menandakan arti kekekalan bersifat menjaga yang ada di dalam seperti sebuah komunitas ataupun pendidikan. Warna biru tua merupakan warna yang membawa kepercayaan dan profesionalisme dan juga mengartikan tentang warna teknologi. Bentuk 3 buku berbeda, warna artinya memiliki informasi atau bahkan menunjukkan tingkatan sekolah SD, SMP, SMA, atau SMK. Warna biru menandakan SD yang memberikan kesan tenang seperti lautan yang luas. Warna hijau menandakan SMP yang memberikan kesan kemakmuran, kesegaran, dan kemajuan pada pendidikan menengah. Warna krim memberikan kehangatan, warna coklat, dan kesejukan warna putih. Karena warna ini mengandung 2 unsur warna tersebut. Warna krem berarti dapat diandalkan, konservatif, dan fleksibel. Warna yang bisa menciptakan ketenangan dan kelembutan dengan tujuan yang akan dicapai setelah jenjang SMA atau SMK. Bentuk buku terbuka melambangkan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang. Warna putih membawa kesan kemurnian, kepolosan, dan menciptakan estetika minimalis. Analisis SWOT dari Rekap. Dalam pengembangan dari aplikasi ini, beberapa aspek sudah dipikirkan, tidak hanya kelebihan namun juga kekurangannya. Penjabaran dari hal itu bisa sebagai berikut. Yang pertama, strength. Poin satunya, memudahkan siswa dan wali murid dalam melihat rekam jejak pencapaiannya dengan rekap nilai dan prestasi. Kemudian, memudahkan pihak sekolah dan wali kelas dalam pembagian rapot dan aplikasi yang berbasis online dan tidak membuang kertas lagi. 3. Memudahkan wali murid dalam mengecek dan mengetahui kebutuhan anaknya dalam pelajaran apa yang harus dikembangkan. Poin 4. Tidak ada lagi siswa yang mendaftar melalui jalur belakang karena data pada aplikasi tersebut asli, mengacu seluruh sekolah. Kemudian, weakness.
memerlukan peran tambahan seperti posisi khusus yang bertugas melakukan perekapan data di setiap sekolah. Poin 2, yang dapat mengakses hanyalah pemilik akun terdaftar dari sekolah tersebut. Ketiga, guru akan mulai malas dan kurang support terhadap siswa dan tanggung jawabnya, karena aplikasi tersebut nantinya memiliki kerjasama dengan perusahaan atau bimbel online dan berdampak pada perkembangan siswa itu sendiri. Kemudian, poin opportunity. Poin 1, belum ada jenis aplikasi recap di Indonesia yang mungkin akan jadi pelopor perkembangan pendidikan di Indonesia. Poin 2, memberikan lapangan pekerjaan untuk mahasiswa IT atau bahkan sarjana komputer. Apalagi nantinya setiap sekolah harus memiliki satu posisi yang mengerjakan untuk bagian perekapan. Poin 3, mendapat kerjasama dengan perusahaan atau bimbel khusus di luar sekolah yang memberikan pemasukan pada aplikasi rekap itu sendiri. Kemudian bagian thread, poin satunya adanya aplikasi sejenis yang muncul setelah rekap ini dipublis. Poin 2, target penggunaan aplikasi merasa lebih nyaman dengan sistem yang sudah berjalan sampai saat ini. Ketiga, diperlukan minimal perangkat smartphone dalam penggunaan aplikasi ini sehingga bagi siswa yang kurang mampu akan kesulitan. Serta sebagai wali murid enggan memberikan perangkat smartphone kepada anaknya yang belum masuk usia SMP atau SMA. Baik, selanjutnya kompetitor analisis. Dikarenakan sifat aplikasi ini yang masih baru, jadi aplikasi yang memiliki kesamaan dari aplikasi yang kami ingin kembangkan masih belum ada, yang memberikan kesempatan emas untuk mulai lebih dini dan mencari relasi. Analisis desain karyanya, target penggunanya yang pertama yaitu murid yang sedang dalam jenjang pendidikan agar memudahkan mereka melihat nilai dan juga kehadiran mereka. Yang kedua, orang tua murid agar mereka mampu memantau bagaimana perkembangan anak mereka. Yang ketiga, staf pengajar atau guru agar mereka bisa dengan leluasa memberikan pemberitahuan kepada murid dan melihat kinerja murid agar bisa memberikan bimbingan jika terdapat murid yang terlihat terkendala. Untuk batasan produknya, aplikasi yang kami kembangkan saat ini diperuntukkan untuk smartphone dari Android sampai iOS. Yang kedua, aplikasi ini membutuhkan internet dan fitur GPS yang aktif untuk melacak keberadaan murid. Selanjutnya, platform yang digunakan. Platform yang kami gunakan yaitu adalah aplikasi berbasis Android dan iOS pada smartphone. Berikutnya untuk skenario penggunaan produk. Penggunaan rancangan produk aplikasi recap ini terbagi menjadi 3 target. 3 target user masing-masing memiliki peran dan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. Yang pertama, alur untuk register dan login bagi user. Dimulai dari membuka aplikasi recap, lalu bisa memilih untuk sign up sebagai murid, wali murid, atau staf pengajar, dan mengisi data diri dan password. Selanjutnya melakukan verifikasi via email atau SMS. Kemudian setelah selesai bisa melakukan login. Selanjutnya alur penggunaan aplikasi bagi user. Setelah login, user akan masuk ke home atau dashboard, lalu yang bisa dilakukan adalah masuk ke menu setting untuk mengubah nama dan profil, atau masuk ke menu profil untuk mengecek biodata, atau masuk ke nilai untuk mengecek nilai yang telah didapatkan, atau masuk ke menu jadwal pelajaran untuk melihat jadwal pelajaran. Terakhir juga bisa melihat ke menu pencapaian untuk melihat apa saja pencapaian yang sudah dicapai siswa tersebut. Berikut mockup dari produk kami. Beginilah tampilan dari recap, dari splash screen hingga menu yang disediakan. Di sini ada login atau registernya, ada bagaimana tampilan home, juga ada bagaimana tampilan settingnya dan profilnya. Di sini ditampilkan bagaimana nanti kasarnya terlihat nilai dan jadwal pelajaran bagi siswa tersebut, sampai ke pencapaian yang dicapai oleh siswa tersebut. Terima kasih kedua teman saya, Diaji dan Arya, sudah menjelaskannya. Dan ini saya sebagai penutup ingin memberikan kesimpulan. Hasil dari apa yang kami desain adalah sebuah aplikasi perekam jejak prestasi murid yang bisa diakses tak cuma oleh murid dan orang tua murid, tapi juga dengan staf pengajar atau guru. Digunakan untuk memantau perkembangan mereka dan kedepannya bisa digunakan untuk memberikan estimasi akan sekolah mana yang bisa didaftar untuk murid berdasarkan nilai yang mereka raih. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh guru untuk memberikan pemberitahuan dan melihat murid mana yang tertinggal agar mereka bisa memantau murid tersebut. Jadi
di dalam ruang lingkup sekolah, aplikasi ini akan sangat berguna sekali untuk membantu perkembangan pendidikan Indonesia untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin sampai situ saja presentasi dari kami bertiga. Kurang lebihnya nanti bisa disampaikan kepada kami sendiri. Sampai akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.